Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara pemupukan saya kawanku ya. Jadi memang banyak sekali pertanyaan di konten-konten Tani Bejo, Bang, bagaimana cara memupuknya dan juga pupuk apa yang digunakan ya. Oke, baiklah kawanku. Jadi kalau di saya itu saya hanya menggunakan pupuk berimbang, yaitu NPK 15-15-15 ya, atau yang gampang dikenal adalah pupuk Ponska ya, yang memang mempunyai nitrogen 15%, fosfat 15%, dan juga kalium 15% kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini buah nggak pernah libur kawanku ya. Jadi saya gunakan NPK berimbang. Itu artinya sudah bagus kawanku ya. Tinggal dosis pemakaiannya. Kalau saya per batang pohon yaitu sekitar 4 on kawanku ya. Jadi per batang pohon yang saya gunakan 4 on dan 2 kali pemupukan ya, di awal musim hujan dan juga di akhir musim hujan kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi menurut saya memang ya tergantung kebutuhan pohon. Karena kalau memang kesuburan tanaman memang belum terlalu subur, bisa kita tambahkan nitrogennya. Atau kalau memang bahannya atau cabang-cabangnya yang akan dijadikan buah di tahun berikutnya itu terlalu banyak, maka bisa kita tambahkan kaliumnya kawanku. Jadi menurut saya dengan pemupukan NPK berimbang itu menurut saya sudah cukup kawanku. Tinggal nanti dosis aplikasinya, atau memang harus sesuai dosis anjuran kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini bahannya full ya, dan bahan semua di atas sudah menutup buah kawanku ya. Jadi kalau buah seperti ini ya, buah itu tertutup nggak masalah kalau memang buahnya sudah kuat atau sudah berisi kawanku. Jadi setelah buahnya berisi, buah tertutup bahan-bahan itu enggak masalah. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini hanya teori saja karena memang di bulan 7 ini belum waktunya untuk kita memberikan pupuk ya, kalau di daerah saya. Karena di bulan 7-8 itu seharusnya kita lakukan panen ya, lalu kemudian lakukan pangkas. Jadi hanya teori-teori saja. Untuk pemupukan saya menggunakan pupuk berimbang, yaitu NPK 15-15-15 ya. Jadi nitrogennya 15%, fosfatnya 15%, dan kaliumnya juga 15%. Namun kalau untuk tanamannya belum terlalu subur atau belum subur, itu bisa kita tambahkan yang namanya nitrogen ya, baik mau urea ataupun mau nitrea, itu semuanya bisa. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau di kebun saya ini termasuk ini full bahan ya. Jadi kalau makanan pokok itu saya menggunakan NPK 15-15-15, maka yang perlu saya tambahkan mungkin nanti kaliumnya ya. Karena memang ini bahannya termasuk sudah bagus ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau menurut teman-teman ya, tanamannya belum terlalu subur, maka bisa kita tambahkan
nitrogennya ya, yaitu bisa berbentuk nitria maupun urea kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi selain pupuk itu, kalau menurut saya yang terpenting adalah pada rawatannya, pangkas ya. Karena pangkas akan menentukan titik tumbuhnya tunas. Kalau bahan ingon itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menumpuk, maka buah pun tidak akan pernah libur kawanku ya. Jadi rawatan pangkas atau ingon itu sangat penting menurut saya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini ya cara ingon saya ya, cara rawatan saya menyimpan bahan-bahan B0. Itu yang penting tidak saling menumpuk atau saling menumpang kawanku ya, agar walaupun berbuah lebat namun tetap bisa menumbuhkan tunas-tunas B0-nya. Jadi kalau di saya selain pemupukan itu rawatan atas rempel, terus seleksi bahan, terus penyimpanan itu harus benar-benar yang bagus kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau menurut saya cukup menggunakan NPK 15 dan itu pun buahnya nggak pernah libur kalau kita bisa mengatur ya tunas-tunasnya yang dijadikan ingon untuk buah di tahun berikutnya atau untuk buah kelanjutan kawanku ya. Seperti ini kawanku ya. Jadi ini buahnya sudah merah semua ya. Lalu ini masih melanjutkan di B2. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini klon arsat ya. Dan ini satu dahan akan melanjutkan di B2. Jadi B2-nya masih sangat panjang kawanku ya. Karena memang B0-nya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 ya. Ada 8 ruas B1-nya. Itu artinya nantinya akan lanjut di B2 kawanku. Ini satu batang pohon ya. Ini klon arsat. Hanya saya simpan B0-nya cuman satu kawanku. Dan lainnya akan melanjutkan di B2. Oke, baiklah kawanku. Jadi ini juga sambungan arsat yang saya lakukan penyambungan di bulan 1 kawanku ya. Kalau kita lihat sudah seperti ini kawanku ya. Jadi ini saya simpan 4 asdahan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini tanaman kopi di kebun saya. Ini saya hanya menggunakan pupuk berimbang. Namun seperti tadi tetap kita sesuaikan kebutuhan tanaman ya. Kalau memang tanamannya masih kurang subur, bisa kita tambahkan yang namanya unsur N atau nitrogen ya. Bisa pakai nitria maupun urea kawanku. Namun kalau di kebun saya ini semua bahan ini menurut saya sangat luar biasa ya, sangat banyak. Jadi nantinya yang akan saya tambahkan hanya kaliumnya saja.
Ini yang di atas semuanya full bahan. Lalu kemudian buahnya sudah di bawah seperti itu kawanku ya. Jadi buah bisa tertutup dan tidak akan jadi masalah walaupun buahnya tertutup, kalau memang sudah buahnya sudah isi ya. Jadi tertutup bahan juga nggak ngaruh. Namun kalau pembungaan ya, lalu tertutup itu nantinya gugusannya tidak akan penuh ya, atau tidak akan besar kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.